Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, di dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik, semakin gila semakin asoy, semakin gila semakin geboy. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya, dipanjangkan umurnya, berkah hidupnya. Karena ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kenikmatan yang paling nikmat itu adalah sehat. Karena tanpa sehat, istri yang cantik jelita tidak akan terasa nikmat. Tanpa sehat, duit yang berlipat-lipat memenuhi rekening di banyak bank negeri dan bank swasta tidak akan terasa nikmat. Makanan yang enak, pizza hut, hotdog, nasi goreng, nasi tumpeng, nasi rames, nasi uduk, dengan lauk pauknya yang besar-besar dan enak-enak tidak akan terasa nikmat jika kita dalam kondisi tidak sehat. Mobil mahal, mewah, miliaran pun tidak akan terasa nikmat jika kita tidak dalam kondisi sehat. Tapi jika kondisi kita sehat, meskipun cuma makan dengan nasi dan ikan asin plus sambal yang pedas, akan terasa nikmat, mas bro, akan terasa nikmat ketika kita makan. Apalagi istri kita menyajikannya dengan penuh senyuman dan pengabdian yang sangat tulus. Mau diajak susah, mau diajak gelisah, mau diajak galau, mau diajak senang, semuanya menjadi sangat nikmat. Oleh karena itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan manakah yang sudah kamu dustakan? Begitu pula ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jika kita hidup bernegara, berbangsa dan bernegara, jika memiliki iman yang sehat, maka kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan terasa sangat nikmat. Jika memiliki Islam yang sehat, agama yang sehat, maka hidup ini akan terasa nikmat. Jika memiliki rasa ikhlas yang sehat, maka hidup berbangsa dan bernegara ini akan terasa nikmat. Saling asah, saling asih, saling asuh antar umat beragama, antar suku, antar ras, antar golongan. Jadi kalau saat ini ada sekelompok orang yang ingin mengganti Pancasila dengan khilafah, ya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau ada sekelompok orang yang ingin ganti Pancasila dengan khilafah, maka kelompok itu imannya tidak sehat, Islamnya tidak sehat, ikhlasnya tidak sehat. Benar apa betul bu? Betul apa benar bu? Jadi mereka itu manusia sakit. Hatinya sakit, pemikirannya sakit, lisannya sakit, perbuatannya sakit. Jadi kalau ada akhir-akhir ini orang-orang yang ingin mengganti UUD 1945 dengan UUD Khalifah, dengan aturan yang diterapkan oleh Khalifah, maka kelompok orang itu adalah orang-orang yang sakit, imannya sakit, Islamnya sakit, ikhlasnya sakit, hatinya sakit, pemikirannya sakit, mulutnya tebar penyakit, perbuatannya sering menyakiti. Kelompok orang-orang penyakitan. Jadi kalau ada orang yang ingin mengganti kebinekaan, merusak kebinekaan, ngacak-ngacak kebinekaan, ya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, kalau ada orang yang ingin ngacak-ngacak kebinekaan, maka kelompok mereka itu adalah kelompok orang-orang yang sakit, yang hatinya sakit, pemikirannya sakit, lisannya tebar penyakit, perbuatannya sering menyakiti. Dengan kata lain, Islamnya sakit, imannya sakit, ikhlasnya sakit. Kelompok orang yang penyakit. Maka pantas bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, Bu. Di dalam pemikiran mereka ada penyakit. Di dalam lisan mereka ada penyakit. Di dalam perbuatan mereka ada penyakit. Yang menyebabkan imannya jadi rusak. Yang menyebabkan Islamnya jadi rusak. Yang menyebabkan ikhlasnya jadi rusak. Allah tambahkan penyakitnya. Di hatinya banyak penyakit, Allah tambahkan penyakitnya. Di otaknya banyak penyakit, Allah tambahkan penyakitnya. Di mulutnya banyak penyakit, Allah tambahkan penyakitnya. Dalam perbuatannya banyak penyakit, Allah tambahkan penyakitnya. Kalau orang yang sakit ditambah penyakitnya, ditambah lagi penyakit, ditambah lagi penyakit, maka orang tersebut akan membusuk. Orang yang busuk akan semakin busuk. Hati yang busuk akan semakin busuk. Pemikiran yang busuk akan semakin busuk. Mulut yang busuk akan semakin busuk. Perbuatan yang busuk akan membusuk. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini hidupnya tidak nikmat. Karena mereka itu tidak sehat. Orang yang imannya tidak sehat, Islamnya tidak sehat, ikhlasnya tidak sehat, hatinya tidak sehat, pemikirannya tidak sehat, lisannya tidak sehat, perbuatannya tidak sehat, maka dia hidup dimanapun akan selalu bikin kekacauan, kerusakan, dan pertumpahan darah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para pengurusak, golongan pengacau yang mengatasnamakan agama. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Perkara kasus penghinaan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikartunkan, di mana pelapornya sudah meninggal karena dipancu. Seharusnya keributan ini sudah selesai. Tidak diperpanjang lagi, tidak digoreng-goreng lagi. Toh pelapornya sudah meninggal. Tinggal sekarang kita ke depan. Jangan jadi orang-orang yang penyakitan. Yang dikit-dikit teriak kafir, dikit-dikit teriak bunuh, dikit-dikit teriak boikot. Itu ciri-ciri orang yang penyakitan. Emosinya cepat meledak-ledak, emosinya tidak terkontrol. Makhluk yang lebih tinggi emosinya daripada rasionalnya, itulah mereka golongan setan dan iblis. Jadi kalau ada manusia yang meluap-luap emosi, meledak-ledak emosinya, mengalahkan keimanannya, keislamannya, keikhlasannya, berarti mereka itu kelompok setan dan kelompok iblis. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Saya sampai geleng-geleng kepala, Mas. Menyaksikan video demi video yang sampai ke tangan saya. Mereka memboikot Aqua, mereka memboikot Fit, mereka memboikot barang-barang Prancis, mereka memboikot barang-barang kafir, katanya. Para pelapornya sudah meninggal, tetapi gorengannya terus-menerus digoreng hingga gosong. Emang ente ini mau sampai kapan menggorengnya? Harusnya sudah selesai. Sampai sekarang masih terus-menerus digoreng. Ini ciri umat Islam yang penyakitan, yang lebih mengutamakan dendam daripada rasionalitas. Jika umat Islam terus-menerus terkekang dalam hawa nafsunya, mau sampai kapan umat Islam terus-menerus dalam kondisi innahu kana zaluman jahul? Manusia yang bodoh dan zalim lebih mementingkan emosi, hawa nafsu daripada rasionalitas. Bukankah dalam Islam kita dikenal dengan hukum kisos? Ya, Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Di dalam Islam itu dikenal dengan hukum kisos. Kalau orang cubit, balas cubit lagi. Kalau orang mukul, balas pukul lagi. Kalau orang jewer, balas jewer lagi. Hukum kisos. Kalau orang membunuh, balas dengan membunuh lagi. Hukum kisos. Orang yang menghina Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dibalas dengan membunuhnya. Ini sebuah perbuatan membalas kejahatan, dibalas dengan kejahatan yang lebih sadis.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini ajaran siapa? Ini ajaran siapa? Seseorang berbuat jahat dibalas dengan kejahatan yang berlipat. Ini ajaran siapa? Penghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dibunuh. Tetapi kalian terus-menerus menggoreng isu tersebut, seolah-olah ingin puas, ingin meluapkan emosi, ingin perang, memboikot ekonomi secara lebay, secara berlebihan. Ini merupakan sebuah tindakan nantang perang. Coba perhatikan, hampir semua peperangan yang terjadi itu diakibatkan oleh ekonomi. Belanda menjajah Indonesia disebabkan oleh ekonomi. Jepang menjajah Indonesia disebabkan oleh ekonomi. Kalian memboikot ekonomi. Prancis sama saja ngajak perang, Mas Bro. Kalau kalian tersakiti, obatnya sudah terobat, sakitnya sudah terobat. 3 orang yang menghina Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terbunuh. Harusnya sampai sini sudah down, turun, jangan terus digoreng. Jokowi pun sudah melemparkan kecaman, harusnya turun. Gak usah ada aksi boikot. Gak usah ada video-video yang memperkeruh suasana, mengadu domba antara umat Islam dan Prancis, apalagi mengadu domba antara umat Islam dan non-Muslim, memboikot produk-produk kafir. Hei bro, baju yang kau pakai itu produk kafir, handphone yang kau pakai itu produk kafir, sepatu yang kau pakai itu produk kafir, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook itu produk kafir. Kalau kalian ingin memboikot produk kafir, mulai saat ini jangan pakai handphone, jangan main Instagram, jangan main Twitter, jangan main IG, jangan main TikTok, jangan main YouTuber, jangan main gitar, jangan main laptop, hancurkan semuanya. Kembali ke zaman purbakala. Orang meluapkan emosi, memang otaknya sudah seperti dengkul. Kenapa kalian? Saya nggak peduli kalian mau ulama, mau kiai, mau ajengan, mau habah. Kalau Al-Quran cuma dijadikan tontonan, bukan tuntunan, ya akhirnya Islam terlihat radikal di mata orang non-Islam. Islam terlihat teroris di mata orang non-Islam. Kalian lebih menonjolkan hawa nafsu daripada akhlakul karimah. Sedih saya lihatnya, ngeri saya lihatnya. Kecaman sudah dilontarkan, masih saja kasus ini digoreng dan terus digoreng, seolah ingin ajak perang. Tidak ada suatu persoalan bisa diselesaikan dengan perang. Perang akan menimbulkan kehancuran dari salah satu pihak. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Saya kadang ngeri. Kalau kita mau jujur, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia berarti Al-Quran ini sudah distandarkan dengan kemampuan batas dari manusia. Sudah dipermudah agar bisa dipahami oleh manusia. Jadi kalau di dalam dunia masakan, Al-Quran ini adalah resep untuk membuat makanan enak. Ini Al-Quran berfungsi seperti resep. Kalau dalam makanan, resep untuk membuat makanan enak. Kalau dalam kehidupan, resep untuk mendapatkan kehidupan yang enak. Siapakah koki yang disebut koki yang halal, koki yang profesional? Apakah seseorang yang pandai membaca dan memahami resep, tetapi prakteknya nol besar? Apakah koki seperti ini yang disebut sebagai koki yang handal, koki yang profesional, koki yang pandai masak? Baca resepnya pinter, bahas resepnya pinter,
tetapi belum pernah praktek, belum pernah pegang wajan, belum pernah pegang panci, belum pernah pegang kompor atau alat-alat masak lainnya, belum pernah memasak apa yang ada dalam resep tersebut. Inikah yang disebut koki yang handal? Inikah yang disebut koki yang hebat? Inikah yang disebut koki yang jago masak? Bukan, Mas Bro. Bukan. Koki yang handal ada. Dia bisa membaca resep, dia paham terhadap resep, dia pun mampu mempraktekkan resep tersebut sehingga menghasilkan masakan yang sangat enak dan lezat. Itu koki yang handal. Koki ini kalau di Islam bisa diibaratkan para ulama, kiai, ajengan, habaib, ustadz itu seorang koki. Koki yang baik, ulama yang handal adalah ulama yang paham terhadap resep, yang bisa membaca resep, yang bisa mempraktekkan resep sehingga mampu menghasilkan hidangan yang sangat enak dan sangat lezat. Itu ulama yang handal. Seseorang yang makan makanan hidangan yang sangat lezat pasti menenangkan, menyenangkan, aman, menenteramkan hati dan menyehatkan. Ulama-ulama yang paling membaca resep hidup yaitu Al-Quran, maka dia tidak hanya bisa membaca Al-Quran, tidak hanya bisa memahami Al-Quran, tetapi dia mampu mempraktekkan semua resep yang ada dalam Al-Quran sehingga menimbulkan kehidupan yang enak, yang nyaman, yang damai, yang tenang, yang menyehatkan. Dalam bahasa Rasul, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lisan dan tangannya tidak mungkin menyakiti orang lain. Ini ulama yang benar. Ini ulama yang jempol. Pandai membaca resep, paham terhadap resep, dan mampu mempraktekkan resep itu. Jadi kalau ada orang yang bilang, kenapa umat Islam itu seperti buih di tengah lautan? Orang banyak yang bisa baca Al-Quran, orang banyak yang paham Al-Quran, tetapi sangat sedikit sekali orang yang mempraktekkan Al-Quran. Ulamanya pun seperti itu. Banyak orang yang pandai baca Al-Quran, yang hafal Al-Quran, dan paham terhadap Al-Quran, tetapi mau besar dalam mempraktekkan Al-Quran. Sehingga tidak mereka mendapatkan kehidupan yang radikal. Karena memang pintar membaca, hafal bacaan, paham bacaan, tetapi tidak pernah mempraktekannya. Itulah disebut Islam radikal, itulah disebut ulama radikal. Jumlahnya banyak, tetapi seperti buih di tengah lautan. Tidak sedikit, bro. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Seseorang sudah bergelar kiai haji, profesor, doktor. Lihat duit, cengcai. Lihat bitis, paha wanita, cengcai. Dikasih jabatan, cengcai. Mereka paham agama, pintar baca Al-Quran, hafal Al-Quran, paham Al-Quran, tapi prakteknya nol besar. Ini yang sangat ironi dan sangat mengerikan. Sampai saat ini, banyak para ulama, para kiai, para ajengan tidak sanggup untuk mempraktekkan Al-Quran seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidaksanggupan ini membuat umat Islam pada umumnya terjerat dalam kelompok innahu kana zaluman jahul, kelompok manusia yang zalim dan bodoh. Maunya dibodohi oleh ulama-ulama yang zalim dan bodoh, pintar baca, hafal bacaan, tapi tidak pernah mempraktekkan apa yang dia baca dan dia paham. Kalau ceramah ya ujung-ujungnya nakut-nakuti, kayak ghost, kayak hantu, nakut-nakuti. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membuat manusia, umat berada dalam kondisi was-was. Itulah setan. Ketika saya menampilkan the king of science, tahu apa tuduhan fitnah yang sangat kejam dari mereka, bahwa saya punya aliran sesat. Padahal saya dengan murni dan konsekuen menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, sesuai tuntunan dan tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ustaz Somad membahas masalah penghinaan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak pernah mau mengangkat sebuah dalil man salimal muslimuna min lisani wa yadihi.
Muslim yang terbaik adalah yang lisan dan perbuatannya tidak menyakiti orang lain. Dia tidak mau mengangkat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta. Kenapa Ustaz Somad, Rizik Syihab, ustaz-ustaz yang lain, ulama-ulama yang lain tidak mau mengangkat dalil itu, padahal dalil itu sangat sahih dan ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis sahih. Apakah mereka ini termasuk dalam golongan ulaika alladzina ishtaru dhalalata bil huda, yang menjual kebenaran demi kezaliman, demi perut mereka, demi kemaluan mereka, demi mendapatkan jabatan dunia dan duit. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ketika saya mengangkat dalil ini, saya sudah siap dicaci maki, saya sudah siap terbunuh, saya sudah siap dianiaya. Apa boleh dzalika kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan pada kitab Al-Qur'an sebagai petunjuk, pedoman hati, pemikiran, lisan dan perbuatan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa para ulama menyembunyikan ayat ini? Kenapa para ustaz menyembunyikan ayat ini? Kenapa para kiai habaib ajunan menyembunyikan ayat ini? Menyembunyikan hadis ini? Apakah mereka sudah sumum bukmun umyung faum la ya'lamun? Mata mereka sudah tidak bisa melihat kebenaran. Pemikiran mereka sudah tidak bisa memikirkan kebenaran. Telinga mereka sudah tidak bisa mendengarkan kebenaran. Hati mereka sudah tidak bisa merasakan kebenaran. Bahkan sudah jelas berkali-kali saya ucapkan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Jika kalian dibenci, munculkan akhlak. Jika kalian dihina, munculkan akhlak. Jika agama Islam dibenci, munculkan akhlak. Jika agama Islam dihina, munculkan akhlak. Jika Allah dihina, munculkan akhlak. Jika Nabi kita dihina, munculkan akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Kehebatan umat Islam terletak dalam akhlaknya. Tetapi kenapa para pemprotes, penghina Nabi, Perdana Menteri Prancis, Presiden Prancis, tidak mengedepankan akhlak, malah mengedepankan hawa nafsu, emosi yang meledak-ledak? Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, wahai umat Islam dimanapun kalian berada. Dalam suatu pertandingan saja, kalau mengedepankan emosi, maka sudah pasti klub manapun akan menderita kekalahan. Ada lawan yang sedang menggiring bola, karena dia emosi, yang ditendang bukan bola, malah kaki lawan. Kira-kira hukuman apa yang diberikan oleh orang seperti itu? Jelas mendapatkan kartu merah. Kalau ada 11 orang melakukan tindakan yang serupa, berarti habis klub tersebut menderita kekalahan. Umat Islam dengan meluapkan emosi, menggoreng terus-menerus kasus penghinaan Nabi, maka umat Islam berada dalam jurang kekalahan. Ditertawakan orang lain, iya. Martabatnya jatuh, iya. Mau sampai kapan kita terus-menerus didera kehidupan seperti ini? Kehidupan yang fanatisme, yang berujung kepada perang dan jika orang lain menghina kita, jangan balas dengan hinaan, tapi balas dengan akhlak mulia. Jika orang lain menghina agama kita, jangan balas dengan menghina agama orang lain, tapi balas dengan akhlak mulia. Jika orang lain menghina Nabi kita, Tuhan kita, jangan balas dengan menghina Tuhan mereka. Balas dengan akhlak mulia. Balas dengan akhlak mulia. Bukan dengan membunuh, memancung, memboikot. Balas dengan akhlak mulia. Tegur, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Beri nasihat dalam kebaikan, beri nasihat dalam kesabaran. Dengan tutur kata yang baik, dengan tutur kata yang terukur, dengan tutur kata yang tersistematik, dengan tutur kata yang lemah lembut. Akhlakul karimah, akhlakul karim. Selama masih ada jalan yang halus, kenapa harus memakai cara-cara yang kasar atau jalan yang kasar? Pakailah jalan yang halus tersebut untuk menyelesaikan semua masalah. Jangan teriak-teriak perang, jangan teriak-teriak bunuh, karena itu bukan ajaran Islam yang sesungguhnya. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, coba bro berpikir dengan cerdas, coba berpikir dengan brilian. Umat Islam ini terbelakang dalam berbagai hal. Teknologi dikuasai bukan oleh orang Islam. Orang Islam selama ini, selama berpuluh-puluh tahun, selalu terjebak dalam fanatisme, selalu terjebak dalam dendam, selalu terjebak dalam emosi. Orang yang pendendam seperti ini tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan, kehebatan Al-Quran yang Allah simpan dengan baik dan benar di alam semesta ini. Ayat-ayat yang tidak tertulis. Allah mempercayakan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW
untuk menjadi pemimpin umat sekaligus pemimpin manusia. Karena Nabi ini bukan pendendam, bukan pembenci, bukan tukang gorengan, tukang gibah, bukan tukang fitnah, bukan tukang etis, bukan tukang boikot, bukan tukang pancing. Hati yang sangat lembut, hati yang sangat menyentuh, hati yang penuh wibawa karena punya kesucian jiwa, pemikiran, lisan dan perbuatan. Ini Muhammad Rasulullah SAW. Muhammad dihina tidak akan membuat Nabi Muhammad terhina. Justru semakin mulia. Jika Nabi Muhammad dihina, kalian sebagai umat balas hinaan tersebut dengan akhlak yang mulia. Ketika kita mampu kembali kepada ihdinas siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, mampu menampilkan akhlak, maka itulah awal kehebatan Islam akan datang kepada kita, di mana umat Islam tidak lagi seperti buih di tengah lautan. Kita bisa bersaing dengan siapapun tanpa harus berdarah-darah. Kita bisa bersaing dengan siapapun tanpa harus tebar benci. Kita bisa bersaing dengan siapapun tanpa gibah, fitnah, etis, tebar kebencian dan tebar kebohongan. Kita bisa bersaing dengan siapapun. Jika dia punya, kita tampilkan A. Jika dia punya B, kita tampilkan B. Jika dia punya C, kita tampilkan C. Persaingan yang sehat di zaman persaingan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.